Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan materi mengenai IISE Body of Knowledge, khususnya pada bidang Work Design and Measurement, serta Ergonomic and Human Factor. Sebelumnya, perkenalkan, saya Sofan Nurisan sebagai penyaji utama bersama rekan-rekan saya, Muhammad Hafiz Nizar, Serlita Yulia Putri, Kaila Aura Azzahrarania, dan Deta Ragil Prayoga. Baik, memasuki materi yang pertama yaitu Work Design and Measurement. Measurement. Secara sederhana, bidang ini mempelajari bagaimana kita merancang pekerjaan agar bisa dilakukan dengan cara yang paling efisien, efektif, dan nyaman bagi pekerja. Tujuannya tidak lain adalah untuk menentukan waktu standar bagi pekerja rata-rata dalam menyelesaikan tugas tertentu pada tingkat kinerja tertentu. Dengan cara ini, perusahaan bisa menciptakan lingkungan kerja yang terstandarisasi yang tidak hanya meningkatkan produktivitas, tapi juga memberikan kepuasan bagi pekerja dan nilai terbaik bagi pelanggan. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan Mas Hafiz. Monggo. Lalu selanjutnya ada ergonomics and human factor. Bidang ini berfokus pada bagaimana manusia berinteraksi dengan alat, mesin, dan lingkungan kerja. Tujuan utamanya adalah agar desain alat dan tempat kerja sesuai dengan kemampuan tubuh dan pikiran manusia. Dalam bidang ini, kita melibatkan banyak disiplin ilmu, mulai dari antropometri, psikologi, fisiologi, biomekanika, hingga desain industri. Secara umum, ergonomi dibagi menjadi tiga, yaitu satu, ergonomi fisik yang berhubungan dengan postur dan gerakan tubuh. Kemudian yang kedua ada ergonomi kognitif yang berhubungan dengan kemampuan berpikir dan persepsi. Kemudian yang ketiga ada ergonomi organisasi yang berhubungan dengan sistem kerja dan komunikasi dalam organisasi. Lalu ada hubungan keduanya, yaitu hubungan kedua bidang. Work Design menggunakan data agronomi sebagai pedoman utama untuk merancang tugas dan lingkungan kerja yang aman dan efisien. Sedangkan untuk Work Measurement digunakan untuk mengukur efektivitas desain kerja tersebut. Misalnya dari sisi kelelahan pekerja, waktu istirahat, atau hambatan kecil yang tidak bisa dihindari. Dengan kombinasi keduanya, kita bisa terus menyempurnakan sistem kerja agar semakin optimal dan sesuai dengan keterbatasan fisik manusia. Lalu untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada perbandingan antara work design measurement dan ergonomics and human factor. Aspeknya adalah fokus utama untuk work design measurement adalah efisiensi, produktivitas, dan pengukuran kerja. Pada tujuannya yaitu meningkatkan output dan kinerja sistem kerja dengan pendekatan analisis waktu, metode kerja, dan standar performa, dan memiliki objek utama tugas dan sistem kerja, serta contoh penerapannya seperti menetapkan waktu untuk standar per produk. Lalu untuk pada bagian ergonomics and human factor, fokus utamanya adalah pada kesehatan, kenyamanan, dan keselamatan manusia yang memiliki tujuan menyesuaikan sistem kerja dengan kemampuan manusia, dan pendekatannya berupa analisis fisik, kognitif, dan psikososial manusia. Objek utamanya yaitu manusia dan interaksinya dengan lingkungan kerja, serta memiliki contoh penerapan seperti mendesain kursi agar tidak menyebabkan sakit punggung. Memperjelas penerapannya, kami mengangkat sebuah kajian kasus berjudul Pengembangan Kerangka Kerja Desain Tempat Kerja untuk Usaha Kecil dan Menengah UKM Manufaktur di Indonesia. Untuk lebih lanjutnya, teman-teman bisa scan barcode tersebut. Jadi, penelitian ini menyoroti beberapa permasalahan yang umum terjadi di UKM Manufaktur Indonesia. Seperti yang pertama, tempat kerja yang tidak tertata karena desainnya didasarkan pada ketersediaan alat, bukan sistem yang dirancang. Yang kedua, tata letak yang buruk yang menyebabkan pergerakan pekerja terganggu, resiko kecelakaan meningkat, biaya penanganan material tinggi, dan produktivitas menurun. Lalu yang terakhir, kurangnya paduan kerja yang terstruktur sehingga rancangan tempat kerja sering tidak efisien dan tidak berfokus pada kenyamanan manusia.
Singkatnya, penelitian ini merangkum pengetahuan terbaik tentang desain tempat kerja dan memodifikasinya menjadi paduan langkah demi langkah yang realistis dan terjangkau untuk UKM Indonesia, sehingga mereka bisa lebih aman, sehat, dan produktif. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa work design and measurement serta ergonomics and human factors adalah dua bidang yang tidak bisa dipisahkan dalam dunia teknik industri. Keduanya membantu kita memahami bagaimana manusia, mesin, dan sistem kerja dapat berjalan selaras untuk mencapai kinerja tersebut. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.